Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Dalam video kali ini Ainin Jazz akan memberikan info atau sebuah tutorial khususnya untuk para pemula untuk membuat flaringan atau sering disebut ngembangin pipa, membuat flaringan pipa, ngembangin pipa instalasi AC, dimana dalam mengerjakannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya kualitas hasil dari flaringan tersebut hasilnya bagus. Mungkin untuk Anda para senior, kadang dalam waktu memperbaiki AC yang tiba-tiba gas freonnya habis atau hingga menjadi bunga es, ya intinya ketika ada kebocoran dan selalu mengontrol di bagian penyambungan, banyak kali yang dalam mengerjakan membuat flaringannya kurang maksimal sehingga terjadi kebocoran gas freon. Maka dari itu di sini kami memberikan caranya untuk membuat flaringan tersebut agar hasilnya maksimal, khusus untuk pemula. Kalau para senior mah ya cukup nonton saja ya. Terima kasih ya para senior. Oke, lanjut. Ini ada pipa yang ukuran 3/8 dan yang satu 1/4. Kualitas pipa pun lumayan tebal. Suaranya ketika diketok aja udah lain, agak dep gitu. Sementara kalau yang tipis tuh cing nyaring, pokoknya nyaring lah. Kalau yang tebal itu dep. Ini biasanya pipa yang tebal ini 0,6 mili dipergunakan untuk jenis freon yang sekarang ini yang ramah lingkungan, R32 atau R410. Oke, pertama kita potong dulu. Ini punya pipanya, kita potong dengan mempergunakan cutter khusus pemotong pipa. Dalam pemotongan ini jadi tidak boleh langsung posisi kencang ya, karena nanti pisaunya ini terlalu menggigit dan hasilnya pipa ini nanti gepeng. Yang penting pisau tersebut begitu diputar berasa menempel, kita sudah cukup bisa diputar pisaunya. Nah, ini seperti kayak gini tuh nanti berasa ini kan agak kencang gitu, agak kuat gitu ya. Nanti ketika pisaunya ini udah mulai mengendor, udah mulai enteng, nah ini udah mulai enteng, kita putar lagi supaya pisau tersebut semakin menggigit, pisau cutter tersebut. Terus aja seperti itu. Slow aja, yang penting hasil pemotongannya bagus. Nah, oke, ini hasil pipa dipotong dengan cutter tersebut.
Nah, bekas pisau ini kan agak melebar ke dalam ya. Jadi permukaannya agak melebar ke dalam bekas pisau cutter tersebut. Untuk merapikan ketebalannya ini dengan yang aslinya, kita korek menggunakan pisau cutter. Sebetulnya ketika untuk ngorek ini juga ada jual ya, tapi nanti begitu dikorek juga kan depannya harus diratakan, dirapihkan supaya hasilnya bagus, tidak pecah. Kita korek aja, hati-hati waktu dalam mengerjakan pengorekan permukaan ini supaya ketebalannya sama dengan ketebalan asli dia punya pipa, karena setelah dipotong dengan pisau cutter bawaan dari punya alat flaringan tersebut, otomatis ada sisa melebar ke depan, permukaannya tidak sama. Itu semua pisau cutter seperti itu. Maka dari itu, kalau kita tidak punya khusus untuk ngorek daleman ini, kita bisa mempergunakan pisau cutter ini. Tapi hati-hati jangan sampai kena tangan. Kita korek. Lalu permukaan depan ini kita rapihkan. Jika masih kurang, kita bisa ulang lagi. Oke, udah cukup. Hati-hati bekas korekannya jangan sampai masuk ke instalasi. Kita berusaha untuk mengeluarkannya seperti serbuk-serbuk seperti ini bekas korekannya. Oke, ini udah rapi. Baru kita masukin dia punya nepal 3/8 nih. Nah, di sini untuk jenis flaringan ini ya, untuk jenis flaringan ini, alat flaringan ini, permukaan pipa di sini dilebihin. Kalau ini kan masih rata dengan dia punya permukaan flaringan ini kan, ini masih rata ya, rata sekali. Ya. Nah, di sini kita lebihin ya, kira-kira kita bisa dilihat nanti pandangan kita dari samping sini, nongholnya pipa itu ya kurang lebih sekitar 1 mili. Kita perkirakan aja kurang lebih sekitar 1 mili dilebihin dari permukaan dia punya alat flaringan ini. Nah, ini udah mentok ya, jadi udah lebih ya, kurang lebih 1 mili lebih menonghol. Lalu kita jepit. Oke, bisa mempergunakan gagang ini, gagang flaringannya untuk mengencangkannya. Lalu siapkan alat flaringan ini.
dia punya lubang pipa. Terus sampai kuat. Biasanya ketika kita kecil dengan tanah juga udah lebih dari cukup, tetapi kadang-kadang suka berat untuk membalikannya lagi. Nah, untuk membalikannya lagi kita bisa dipukul sebelah sini, entah pakai kunci Inggris juga bisa ya. Sebetulnya alat plaringan ini bermacam-macam ya, ada yang lebih ringan lagi gitu kan. Ketika kita kencengin sampai ada bunyi klak gitu, kita dibalikin lagi juga enteng, ada yang seperti kayak gitu. Memang rata-rata untuk jenis plaringan seperti ini, kalau kita untuk membuat plaringannya ini dengan mudah gitu ya diputarnya, tapi untuk membukanya biasanya sulit. Kita bisa pukul bagian sininya dengan mempergunakan kunci Inggris. Nah, terbuka. Ini hasilnya, permukaannya tidak sobek, hasilnya seperti ini. Di bagian ini juga tidak ada galengan ya, tidak ada berupa galengan. Ini di bagian sini benar-benar bening, mengkilap. Bekas dia punya kerucut ini, kerucut dia punya plaringan benar-benar membekas berada di area sini. Hasilnya di sini tuh mengkilap. Ini dijamin gas freon tidak akan bocor ya, dengan hasil seperti kayak gini. Sudah cukup, lebarnya sudah cukup. Oke, kelihatannya bening, mengkilap. Bagian permukaan dia punya permukaan dalamnya ini hasilnya. Ini tadi yang hasil yang dilebihin sekitar 1 mili, hasil mekarnya seperti ini. Sudah lebih dari cukup untuk ini untuk yang ukuran 3/8. Kita kembali ke yang ukuran 1/4-nya. Seperti biasa kita rapihkan dulu jika ujungnya kurang rapi, ujung pipanya kurang rapi. Sampelnya kependekan, licin megangnya. Oke, cukup. Biasa ini kita korek, hati-hati dalam melakukan korek ini, jangan sampai ke sini. Pelan.
penting amat hasil 5 bulan. Ingat, serbuk hasil korekannya jangan sampai masuk ke dalam, akan selalu dikeluarkan. Oke, kita masukkan dia punya nempelnya ukuran 3/4 ini, 1/4. Awas jangan kebalik begini, udah capek-capek bikin flaringan taunya kebalik atau lupa memasukkan nempelnya. Ayo, siapa yang pernah masang AC, khusus para seni yang sering masang AC mengalami ketika membuat flaring nempel dimasukin, jika udah jadi kenapa mana nempelnya ternyata belum dimasukin. Oke, jangan sampai lupa nempelnya kita masukkan. Nah, untuk jenis flaring seperti ini, untuk ukuran 1/4 itu bukan di area sini lagi ya, tapi di baliknya sini. Nah, ini ukuran 1/4-nya. Kalau tanda ukurannya ada di sini, tapi untuk permukaan dia punya pipanya ada di baliknya. Oke, seperti biasa kita lebihin dari permukaan jepitan flaringan ini kira-kira 1/2 mili ya, kira-kira 1/2 mili aja, yang penting lebih keluar dari permukaan jepitan flaringan ini. Kita kencangkan pakai gagang flaringan. Di sini kita tidak mengadu kecepatannya, kita buat slow supaya pemula lebih teliti untuk membuat flaringan pipa ini, atau sering disebut membuat kembangan pipa. Oke, jepit. Kurang maksimal ngejepitnya, tenaganya juga udah habis, ketok aja sebelah sini. Ketok juga boleh, biar di sini ini masih posisi ngencengin. Nah, kita posisi kebuka, kita posisi buka. Biar menghemat tenaga. Oke, kita buka. Di sini membukanya juga keras, padahal tadi ngandelin kekuatan tenaga, bukan diketok lagi waktu menjepitnya. Nah, ini dia hasilnya. Oke, semuanya mulus ya, tidak ada pecah pinggirannya. Terus di dalam sini juga bening, mengkilap. Ini lebar mengkilapnya, menandakan bekas cut flaringan ini benar-benar sekelilingnya kena. Jadi kalau tadi ada bekas korekan yang tertinggal di sini terlalu kejepit, pasti di sini nanti menimbulkan goresan sehingga akan
membuat gas freon tersebut bocor. Oke, ini hasilnya. Mekar. Oke, itu aja tutorial dari kami, khususnya untuk para pemula membuat flaringan pipa tembaga AC, atau sering disebut juga ngembangin pipa. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Anda yang sudah nyimak hingga tuntas. Terima kasih untuk Anda yang sudah like. Untuk yang belum subscribe, silahkan lakukan subscribe. Lalu silahkan Anda share. Mungkin ada teman Anda yang masih pemula dan perlu pemahaman mengenai membuat flaringan pipa intalase ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreator. Ini jelek banget ini, lem nih, tadi bekas ngelem pompa air ini. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya. Loncengnya gratis. Dadah.